Upaya hukum keluarga Ridho Wahyudi bersama tim kuasa hukum dalam kasus pengeroyokan Sigit Aditya 1 tahun yang lalu masih belum selesai, di mana tim kuasa hukum terpidana Ridho Wahyudi melakukan upaya perlawanan hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Tim kuasa hukum telah mengajukan peninjauan kembali alias PK kepada Pengadilan Negeri Singkawang. Dalam peninjauan kembali, pengacara atau kuasa hukum Ridho Wahyudi telah menyiapkan 12 bukti baru atau novum dan 4 orang saksi. Pengacara Ridho Wahyudi, Muhammad Yasin Sarjana Hukum, meyakini kliennya tidak melakukan pemukulan terhadap korban alias tidak melakukan sebagaimana disangkakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pengeroyokan dimaksud, di mana ada beberapa fakta yang tidak diangkat oleh penyidik di Polres Singkawang seperti CCTV, saksi-saksi yang meringankan kliennya itu tidak dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu, dalam pengajuan peninjauan kembali ini, kuasa hukum bersama keluarganya berharap agar majelis hakim dapat menerima materi gugatan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri Singkawang karena diyakini kasus ini banyak terdapat kejanggalan, sehingga tim kuasa hukum Ridho Wahyudi meyakini kliennya pasti dibebaskan. Lalu terhadap keputusan banding tersebut, kita mengajukan upaya kasasi. Nah, di kasasi memang ada perbedaan putusan. Yang awal putusan tersebut terpidana dipidana dengan hukuman ataupun divonis 7 tahun 6 bulan. Demikian juga di tingkat banding masih tetap 7 tahun 6 bulan. Kemudian di tingkat kasasi turun yakni turun 1 tahun menjadi 6 tahun 6 bulan. Nah, oleh karenanya karena kita memang menguji berkas-berkas yang sudah ada putusannya dari baik tingkat pertama banding maupun kasasi, memang kita melihat di sana ada sisi-sisi yang belum terungkap di persidangan. Nah, andai kata itu terungkap di persidangan, maka kami dari tim penasihat hukum, kami bertiga, di sana juga ada Harun Mahir Esa, di sana juga ada Ridho Wahyudi Esa, menyimpulkan bahwa ada hal-hal yang menurut kami ada kejanggalan di sana terkait putusan pemidanaan. Kejanggalan tersebut bisa diperoleh dari kami terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Pada saat itu ada 9 saksi yang dihadirkan, tapi menurut kami saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum 5 diantaranya dari 9 saksi tersebut yang hanya berkaitan langsung dengan pidana. 3 diantaranya adalah keterangan saksi mahkota ataupun para terdakwa. 2 diantaranya adalah saksi bukan dari para terdakwa ataupun para tersangka. Nah, oleh karenanya ketiga keterangan ini kita masuk kayaknya ke materi ya. Nah, namun ini perlu juga kita sampaikan agar supaya tergambar fakta hukum dan realitas yang seharusnya diperoleh oleh terpidana, bukan putusan yang semacam itu, begitu. Nah, oleh karenanya upaya peninjauan kembali ini adalah upaya yang luar biasa
Oleh karenanya memang kita mengkaji secara teliti, kemudian penuh dengan keseriusan dan maksimal terkait dengan perkaranya klien kami. Kejanggalan itu didapat dari 3 keterangan saksi yang pada awalnya ia menyatakan di persidangan bahwa di bawah Yudi itu ada melakukan pemukulan dan penentanan. Nah, disitulah kami konfirmasi kepada yang bersangkutan, kepada 3 terdakwa itu, ternyata tidak ada, tidak melihat dia. Tapi di fakta persidangan ada menyampaikan di dalam persidangan itu bahwa dia melihat. Sekarang bagaimana melihat dengan kondisi waktu itu malam, masa yang begitu banyak, kan tidak logis begitu. Ya. Tidak logisnya kenapa? Karena bagaimana bisa melihat dengan jelas begitu di beberapa TKP itu, sementara keadaannya waktu itu pada malam hari keramaian dan juga posisi terpidana atau klien kami posisi di atas motor gitu, baik dari sejak awal sejak dia berangkat pulang ke tempat di atas motor itu dengan ada saksi yang kita berikan. Nah, tentu itulah yang menjadi saksi fakta nanti di upaya PK ini. Baik. Yang kedua, Pak pengacara, Iya. mulai dari tingkat penyidikan, kami dengar katanya ada beberapa pelaku di mana tidak didampingi oleh pengacara. Padahal pasal yang diterapkan adalah semua ancaman di atas 5 tahun. Nah, menurut Pak Kuasa Hukum memang ada indikasi ada patut diduga nggak? Kenapa mereka tidak diberikan pengacara? Jadi begini, kalau yang saya ketahui ada 2 orang pada saat itu yang tidak diberikan pendampingan. Akan tetapi bagi klien-klien kami yang di persidangan pada saat itu didampingi semuanya. Kita tidak tahu terkait apakah dia didampingi 2 orang itu, apakah didampingi atau tidak. Yang jelas memang di dalam ketentuan KUHP itu kalau ancaman di atas 5 tahun wajib didampingi, kan begitu. Ya. Tetapi pada saat itu maksud daripada ketentuan KUHP itu setelah penyidik menanyakan kepada tersangka apakah ada pengacara untuk mendampingi dalam rangka pembelaan atau tidak, itu pasti terdahulu ditanyakan. Baik. Kalau memang ternyata setelah ditanyakan oleh penyidik itu tersangka itu tidak mau didampingi, berarti lepas dari kewajiban. Akan tetapi tetap saja penyidik mengusulkan biasanya itu dari pengacara negara sesuatu yang dihadirkan. Baik, pertanyaan yang ketiga, Pak pengacara, dalam PK ini apa saja yang dihadirkan selain saksi? Kenapa CCTV di TKP tidak digunakan sebagai alat bukti? Ya, jadi begini. Untuk PK itu ada kewajiban kita menghadirkan novum. Novum itu artinya bisa diambil dari bukti surat, alat bukti ya, berupa surat, atau bisa saksi. Akan tetapi pada saat itu bukti-bukti itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak diajukan dalam persidangan. Nah, dalam PK ini kita ada 12 novum di sana. Nanti kita ajukan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan surat yang akan kita ajukan di dalam persidangan berikutnya. Baik. Pak pengacara, terima kasih. Kami coba melirik ke keluarga orang tuanya korban ya. Orang tuanya Pak Rido ya. Pak Rido. Nah, dalam perkara anak Bapak ini, menurut Bapak apa yang kurang sehingga Bapak merasa
tidak puas dengan putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Selamat siang, terima kasih kesempatan ini yang diberikan oleh Bapak Jepri bahwa pelaku yang terpidana ke 9 orang dan lepas satu keluar, 8 masih tetap sebagai terdakwa, 1 orang setelah proses di kepolisian titip di LP, 1 orang bisa lepas. Namanya siapa? Rahmat. Siapa? Rahmat. Rahman. Rahmat. Rahmat. Iya. Rahmat yang dilepas ya? Ya. Saya juga tidak tahu dan dalam proses itu pihak lain terdakwa juga ada memberi keterangan dia ada mukul. Oke. Baik. Terima kasih. Kita ke pengacara. Pak pengacara, berdasarkan keterangan yang kami terima bahwa ada satu nama namanya Kennedy. Apakah memang benar dia menjadi aktor atau sumber permasalahan dalam peristiwa ini? Jadi begini ya, terkait dengan Kennedy, pada saat itu memang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi. Dan nah, dalam hal ini karena berhubungan saya adalah bukan merupakan lawyernya, akan tetapi tidak masuk kepada materinya Kennedy. Akan tetapi pada saat itu di persidangan muncul pernyataan-pernyataan terkait dengan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap. Karena Kennedy ini memang ada semacam adu duel dengan si korban ini, Eddie Kennedy Di awal. Dan itu menurut dan itu terungkap juga di persidangan bahwa Kennedy itu sempat membuat laporan di kepolisian sebelum korban itu meninggal dunia terkait dengan ada bocoran di bagian kepala di bagian belakang oleh korban. Nah, mungkin saja dari adu duel antara Kennedy dengan korban ini Pelaku. dengan korban dengan yang meninggal ini, dengan duelnya tersebut dianggap bahwa Kennedy adalah korban juga, kan begitu. Baik, yang terakhir Pak pengacara, dalam PK ini apa memang Bapak yakin Pengadilan Negeri Singkawang akan menerima PK dari pihak Bapak? Saya yakin karena begini, karena dari secara formil dengan kata-kata diterima, kita sudah memulai agenda yang pertama. Karena untuk masuk kepada wilayah PK itu memang cukup ketat diterima dalam arti kata permohonan kita. Karena di situ kan sebelum melakukan permohonan itu, permohonan PK itu kan diseleksi secara ketat dan akan dipilah-pilah oleh kamar khusus PK di sana. Kalau memang nggak layak, biasanya itu tidak sampai kepada agenda sidang yang seperti apa yang kita sampaikan itu. Baik. Artinya secara formil PK kita sudah diterima. Baik, oke. Pak pengacara terima kasih. Mungkin terakhir dari orang tuanya Rido ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih kesempatan ini diberikan. Pertama-tama, saya juga menjadi tanda tanya. Sumber masalah terjadinya pengeroyokan itu adalah Kennedy dan Aal alias Rahmat kan. Sedangkan mereka ini sumber masalah kenapa tidak diperiksa secara maraton.
di dalam hal kejadian mereka bentrok yang pertama antara Kennedy dan korban dan saudara AA yang menabrak saudara korban itu tidak diproses. Hal yang kedua, masalah peninjauan ini dari pihak korban pernah minta bantuan saya untuk mengusul ke Polres, namun kami tidak ditanggapi Oke. oleh Polres. Dan saya juga pernah membuat laporan saya diserang pada bulan puasa, Siap. didampingi oleh sahabat saya seorang tentara, namun proses untuk pembuktian itu gagal ditampilkan karena tidak bisa dihadirkan yang namanya saudara Aris yang tugasnya di Rindam. Padahal saya diserang oleh massa korban Oke. tanpa tujuan apa-apa. Saya diserang di Polres. Laporan sudah saya sampaikan. Baik. Dan yang ketiga, Pak, di dalam hal ini apakah mereka yang terdakwa ini sebagai pelaku atau korban? Itu tidak pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Pak atas wawancara atau konferensi pers di siang hari ini. Atas nama media Haluan Publik kami ucapkan terima kasih Pak.